Kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting, mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokondibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat, Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak
banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak, namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat, Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuners sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun
kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuners sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokondibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribunner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Jakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan, serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak, namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuners sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribunner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Asia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih meminta
masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2002. Sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang
konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribunner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat, Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuners sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribunner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat, Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribunner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat, Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini, kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribuners sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Kondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar penetapan status siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Puan menyatakan perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sebelumnya, beredar salinan dokumen Telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status siaga 1 terhadap jajaran TNI pada Sabtu, 7 Maret 2026. Salinan dokumen tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI. Dalam salinan dokumen itu disebutkan 2 poin yang menjadi dasar diterbitkannya, yakni perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI. Kemudian disebutkan juga sehubungan dengan dasar tersebut, maka dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka kepada yang ditujukan dalam surat tersebut agar memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan selesai. Total terdapat 7 poin instruksi koordinasi dalam salinan dokumen tersebut. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI agar menyiagakan personil dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital strategis, sentra perekonomian, bandara, pelabuhan laut atau sungai, stasiun kereta api, bus, PLN, dan lainnya. Kedua, Kohan Utnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, BAIS TNI memerintahkan Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah. Kemudian keempat, Kodam Jaya atau Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta. Kelima, Satuan Intelijen melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok yang memanfaatkan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah untuk membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif. Keenam, Badan Pelaksana Pusat Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing. Dan ketujuh, melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama. Terkait beredarnya salinan dokumen tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, tidak secara langsung mengonfirmasi terkait status siaga 1 tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ia menyatakan TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional. Selain itu juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapsiagaan aparat keamanan merupakan hal yang penting. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan dari pihak TNI terkait alasan dikeluarkannya kebijakan siaga 1 tersebut, terutama dalam situasi saat ini kala kawasan Timur Tengah memanas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan Puan menyatakan Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan akan meminta penjelasan dari Panglima TNI terkait penetapan status siaga 1 tersebut. Hal itu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait dengan hal yang tadi ditanyakan. Saat ini kami masih minta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Kemudian Tribunner sebanyak 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI. Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik instruksi siaga 1 di jajaran TNI tersebut diantaranya Risenter, kemudian Imparsial, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, ICW, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf, menyatakan surat telegram tersebut tidak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI, mengingat Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan itu menurut koalisi diperkuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Koalisi memandang penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang, serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Dengan demikian, lanjut koalisi, Panglima TNI tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. TNI menurut koalisi adalah alat pertahanan negara, sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan pertahanan negara yang dibuat Presiden. Dengan demikian, lanjut koalisi salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi juga mengingatkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, OMSP, merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa lagi mengatasi situasi yang terjadi. Kemudian koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencabut surat telegram tersebut karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak ada urgensinya. Menurut koalisi, jika Presiden tidak mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut dan malah membiarkannya, maka dapat dikatakan secara politik Presiden secara sengaja membiarkan hal ini terjadi demi kepentingan politik rezim dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada kekuasaan. Hal itu menurut koalisi, mengingat belakangan ini langkah Presiden banyak mendapatkan kecaman dan penolakan masyarakat. Kemudian pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, mencatat ada 3 hal yang dapat dilihat dari penetapan status siaga 1 tersebut. Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, menurut Anton konsolidasi tetap diperlukan. Kedua, menurutnya penetapan status tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau kecolongan dalam mengambil tindakan dalam merespon perkembangan situasi. Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal. Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas dinilai juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.